Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman pembelajar di mata kuliah Manajemen Operasi dan Inovasi. Bertemu lagi kita di mata ajar ini. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai desain produk dan jasa. Desain produk dan jasa ini merupakan salah satu dari 10 keputusan strategi manajemen operasi, yaitu diantaranya ada kemarin kita desain barang dan jasa, ada mengelola kualitas, ada strategi proses, strategi pemilihan lokasi, strategi tata letak, dan sumber daya manusia, manajemen rantai pasokan, manajemen persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Kali ini kita masuk ke dalam strategi operasi di mana kita ada di desain dan produk jasa, desain barang dan jasa. Kenapa ini penting? Di dalam sebuah proses produksi di mana produksinya bagus, manajemen operasinya bagus, penjadwalan bagus, tapi yang terlihat dari dari segi konsumen adalah desainnya. Bagaimana sebuah barang dan jasa itu didesain sedemikian rupa sehingga dapat menarik hati konsumen pelanggan. Nah, saya ambil contoh di sini adalah strategi produk menunjang keunggulan bersaing. Ini saya ambil dari sebuah perusahaan kapal dinamakan Marine Regal, ya, di mana perusahaan ini mengetahui bahwa dasar dari sebuah organisasi adalah produk atau jasa yang disajikan kepada masyarakat. Nah, produk yang baik merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi. Lanjutnya, strategi produk yang kurang baik dapat menghancurkan perusahaan itu sendiri. Nah, untuk memaksimalkan potensi keberhasilan, perusahaan ini memiliki keunggulan bersaing, yaitu memfokuskan diri kepada beberapa produk dan berkontribusi atau berkonsentrasi pada produk-produk andalan mereka. Sebagai contoh misalnya Honda, kita perusahaan Honda, Jepang, memfokuskan diri pada mesin. Nah, sebenarnya semua produk Honda, baik itu mobil, motor, generator, misalnya ada mesin pemotong rumput, nah itu juga didasarkan pada teknologi mesinnya yang istimewa. Kenapa dia bisa merajai pasar yang ada di Indonesia, misalnya. Nah, terus ada lagi juga Intel yang memfokuskan diri pada chips di komputernya. Chip itu adalah istilahnya otaknya dia. Dan Microsoft pada software PC-nya. Walaupun demikian, karena hampir secara terus-menerus menemukan produk yang mereka desain, dikembangkan, dan dipasarkan, maka manajer operasi yang baik menuntut adanya komunikasi yang tinggi untuk produk mereka. Jadi, tolok ukur dari produk adalah variasinya menurut industri masing-masing. Tetapi di Regal Marine ini, perusahaan kapal ini memperkenalkan 6 perahu setiap tahunnya. Jadi dia tuh inovasinya setiap tahun itu memproduksi 6 kapal model baru. Salah satu strateginya adalah membangun kemampuan tertentu dalam kustomisasi. Dia bisa custom produk atau jasa yang sudah ada. Pendekatan ini memungkinkan pelanggan untuk memilih variasi mana dari produk sekaligus mendorong kekuatan organisasi mereka. Di sana dikerjakan secara handmade, tangan, handmade dari dia itu terlihat dari dek kapalnya itu kalau biasanya dibuat dengan kustomisasi massal dengan mesin, mereka mempunyai keunggulan bersaing yaitu dibuat dengan sentuhan tangan. Bagaimana terlihat pekerja-pekerja mereka sangat
profesional. Di sana juga mereka menggunakan ini alat komputer aided ini CAD. Terus selanjutnya kalau tadi kita di perusahaan kapal, saat ini kita masuk ke sebuah strategi keunggulan bersaing dari dari produk jasa. Produk jasa ini adalah jasa rumah sakit. Ini adalah, kalau teman-teman lihat sekilas memang seperti lobi hotel ya. Tapi ternyata ini adalah sebuah rumah sakit. Kenapa kok seperti ini, Pak? Nah, ini adalah salah satu rumah sakit yang ada di Kanada. Dia mengkhususkan diri untuk mengobati penyakit hernia. Di sana didesain sedemikian rupa, tidak ada misalnya kayak bilik-bilik kamar ketika pasien sedang sakit dia terbaring, enggak. Dia mendesain sedemikian rupa agar pasien itu merasa nyaman ketika mereka sakit. Jadi yang duduk di sini adalah pasien yang sedang sakit. Mereka tidak perlu menunggu misalnya 3-4 hari untuk melakukan operasi, tapi hanya cukup beberapa jam saja, setelah itu mereka pulang. Dan ini juga mereka menggunakan produk dari rumah sakit ini sendiri, dia kebanyakan menggunakan produk-produk lokal tanpa mengimpor dari luar negeri. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fase product life cycle, yaitu siklus hidup suatu produk. Di sini ada 4 kotak. Kita kenal yang pertama ada di fase introduction. Ya, ini produk dilahirkan, mereka hidup lalu mati. Ini kan siklus hidup seperti manusia. Mereka lahir, hidup, lalu mati. Nah, mereka ini disingkirkan oleh masyarakat yang terus berubah. Masyarakat di sini maksudnya adalah pesaingnya. Oleh karenanya, kehidupan produk terbagi menjadi 4. Fase tersebut adalah fase introduction, perkenalan, fase growth, pertumbuhan, fase maturity adalah kematangan, dan fase penurunan atau decline. Siklus hidup ini juga bervariasi. Misalnya saya ambil contoh siklus hidup yang memiliki siklus hidup hanya beberapa jam saja. Contohnya apa? Contohnya adalah koran. Kan nggak mungkin kan koran kemarin sore kita gunakan hari ini. Secara nilai akuratnya, beritanya itu kan harus fresh, sudah terlewat. Itu koran kemarin, hari ini sudah mati, istilahnya seperti itu. Terus ada lagi umurnya yang bulan, misalnya apa? Yang bulan misalnya adalah modis baju, celana. Terus ada komputer itu dia bisa dianggap bulan, bisa dianggap tahun ya. Terus misalnya ada lagi fasenya yang sekian tahun, kehidupannya itu agak lama. Misalnya apa? Fase hidup sebuah mobil. Kan nggak mungkin kita punya, ya oke lah kita punya uang, tapi kalau kita ganti mobil setiap 3 bulan, 6 bulan kan nggak masuk akal sepertinya. Kalau mobil itu kan mungkin 3-4 tahun, ada model baru, baru kita ganti. Nah, terlepas dari panjangnya siklus, tugas seorang manajer operasi adalah tetap sama, yaitu mendesain sebuah sistem yang membantu mengenalkan produk dengan produk baru agar sukses. Jika fungsi operasi tidak dapat berjalan secara efektif pada tahapan ini, maka perusahaan mungkin dibebani dengan produk, kita sebut dengan produk, agak kasar nyebutnya nih, produk pecundang. Ya, ini produk yang tidak bisa diproduksi secara efisien, bahkan tidak bisa diproduksi sama sekali. Kita lihat pada siklus tersebut, siklusnya adalah introduction, growth, maturity, and decline. Yang pertama adalah fase perkenalan. Ini apa sih? Nah, karena pada fase perkenalan ini sebagaimana teknik produksi, mereka masih sedang disesuaikan dengan pasar. Nah, kondisi ini mungkin memerlukan adanya pengeluaran. Ini
Di fase perkenalan ini banyak memakan cost, banyak memakan biaya, karena di sana ada fase perkenalan, ini adalah fase untuk penelitian, ada research and development-nya, ada fase pengembangan produk, modifikasi, lalu perbaikan, dan pengembangan pemasok. Sebagai contoh misalnya, produk telepon genggam. Telepon genggam yang dikenalkan pertama kali, keistimewaan pada telepon genggam ini adalah yang diinginkan oleh masyarakat masih belum bisa ditetapkan. Pada waktu yang bersamaan, seorang manajer operasi masih mencari-cari teknik manufaktur yang baik. Ini mungkin kalau dulu pemenang handphone itu hanya satu ya, Nokia dari Finlandia. Jadi perlu teman-teman ingat di fase perkenalan ini banyak memakan biaya karena di sana ada banyak memakan penelitian dari segi nanti promosinya seperti apa juga perlu dipikirkan. Terus di fase growth atau pertumbuhan, dalam fase pertumbuhan ini desain produk telah mulai stabil. Dia stabil, konsisten, dan diperlukan perlamalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Penambahan kapasitas atau peningkatan kapasitas yang sudah ada untuk menampung peningkatan permintaan produk mungkin juga diperlukan. Yang ketiga ada fase kematangan, maturity. Pada saat produk mulai dewasa, pesaing ini akan muncul. Jadi jangan berharap kalau saudara mahasiswa semua memiliki produk tapi tidak memiliki pesaing. Itu nonsen, pasti ada pesaingnya. Kita hari ini nggak bisa memonopoli sebuah produk jasa, produk barang nggak bisa. Kalau kita dibilang misalnya BUMN Pertamina, dia pesaing, nggak ada pesaingnya, nggak. Pesaingnya Pertamina itu ada Shell, ada Petronas, ada Total, itu ada pesaingnya. Sama seperti industri pesawat terbang, kita punya unggulan misalnya Garuda, plat merah. Kenapa sih kok Garuda plat merah hari ini merugi? Sedangkan banyak pesaing yang bisa bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, dia malah profit di saat pandemi seperti ini. Terus yang keempat ada fase penurunan, decline, ya ini manajemen di sini perlu untuk agak kejam nih, istilahnya agak kejam terhadap produk yang siklusnya mendekati akhir. Kemarin kita lihat ada pengumuman dari Pak Jokowi lewat Menteri BUMN-nya bahwa BUMN yang sudah tidak produktif akan dihabisi, ditutup. Produk yang hampir mati biasanya adalah produk yang buruk bagi investasi sumber daya manusia, sumber daya perusahaan itu sendiri maupun kemampuan manajerial. Kecuali jika produk yang hampir mati ini membuat kontribusi yang unik bagi reputasi perusahaan atau lini produksinya. Atau bisa dijual dengan harga yang tinggi, maka produksi mereka harus dihentikan. Selanjutnya ada di fase pengembangan suatu produk. Ini apa saja tahapannya? Tahapannya di sini bisa kita jelaskan. Yang pertama adalah konsep. Ideas from many resources. Jadi ide itu banyak muncul dari berbagai sumber. Terus yang kedua ada fase visibility. Dari fase visibility ini dapat dijelaskan bagaimana sebuah perusahaan memiliki kemampuan untuk merealisasikan ide yang mereka punya. Yang ketiga ada customer requirement, yaitu permintaan pelanggan untuk mementingkan sebuah pesanan atau untuk memenangkan sebuah pesanan dari konsumen. Yang keempat ada functional specification, yaitu spesifikasi fungsional. Di sana bagaimana
kerja suatu produk atau jasa tersebut dapat memuaskan pelanggan. Yang kelima ada product specification and manufacture, yaitu bagaimana sebuah produk tersebut memiliki kesesuaian pembuatan suatu produk. Yang selanjutnya ada design review, yaitu pengkajian ulang desain. Apakah spesifikasi produk ini merupakan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan? Ini perlu teman-teman jawab ketika besok membuat sebuah produk. Nah, di sini penting. Apakah produk yang sudah kita pasarkan sekian bulan, sekian tahun bisa menjawab kebutuhan dari konsumen? Ada tes pasar, does product meet customer expectation? Ya, ini apakah produk ini memenuhi harapan dari pelanggan? Terus selanjutnya ada introduction to market, yaitu perkenalan pada pasar, promosinya seperti apa, keputusan saluran promosinya menggunakan apa, apakah misalnya dengan sosmed, apakah dengan advertising, baliho, atau dengan endorsement. Nah, itu perlu kita pikirkan. Terus yang terakhir ada evaluasi, yaitu apakah produk ini sukses di pasaran. Ini adalah tahapan pengembangan suatu produk. Ini tadi ada tahapannya, ada 8, perlu teman-teman ingat ya. Terus selanjutnya ada, kita masuk ke salah satu lagi dari tahapan pengembangan suatu keputusan manajemen operasional adalah tentang kualitas. Kualitas juga merupakan 10 dari keputusan manajemen strategi manajemen operasi, yaitu kualitas dan strategi. Ini. Saya ambil contoh misalnya handphone lagi. Motorola itu Motorola dan perusahaan lainnya itu telah menemukan bahwa kualitas merupakan obat kuat ya, obat kuat untuk memperbaiki dari sisi operasi. Mengelola kualitas membantu membangun strategi yang sukses akan diferensiasi. Pembeda dengan kemarin kalau ada keunggulan bersaing, dengan ada 3 metode ya, diferensiasi kalau kita awal di pertemuan awal, diferensiasi, ada respon yang cepat, dan ada cost leadership, yaitu memimpin dari segi biaya yang rendah. Sebagai contoh, sebagai penetapan harga, kualitas pelanggan telah membantu. Ada produsen Bosch Corporation, yaitu produsen sound system. Bosch Corporation ini, Bose, BOSE, yaitu berhasil mendiferensiasi pengeras suara stereonya sebagian di antara yang terbaik di dunia. Ada lagi misalnya Nucor, itu perusahaan juga, NUCOR telah belajar untuk memproduksi baja berkualitas dengan biaya rendah ya. Dengan mengembangkan proses yang efisien, lalu mereka memproduksi kualitas secara konsisten. Ada juga Dell Computers, yaitu merespon pesanan pelanggan dengan cepat. Karena sistem kualitasnya dengan proses pengerjaan ulang, rework yang sedikit. Sehingga memungkinkan Dell untuk mencapai tingkat produksi yang cepat di sejumlah pabriknya. Tentu saja, kualitas adalah faktor penunjang keberhasilan atau Critical Success Factor CSF. Bagi perusahaan-perusahaan ini sebagaimana yang terjadi pada perusahaan handphone. Kualitas dan strategi ada 2, yaitu misalnya ini 2 cara to waste quality improve profitability, yaitu 2 cara kualitas meningkatkan keuntungan. Yang pertama dengan peningkatan kualitas, di sana ada sales gain fee, yaitu keuntungan penjualan, isinya adalah perbaikan respons, harga yang lebih tinggi, dan meningkatkan perbaikan reputasi perusahaannya.
Terus yang kedua ada penurunan biaya, di sana ada meningkatkan produktivitas. Terus mengurangi biaya rework tadi, pengerjaan ulang dan limbahnya, serta pengurangan biaya garansi. Sehingga hasilnya akan meningkatkan apa? Meningkatkan increase profitability. Terus selanjutnya ini, aktivitas aliran dibagi ke dalam 4. Yang pertama ada organisasi praktis, yaitu kebiasaan organisasi. Organisasi ini adalah di sana ada kepemimpinan, ada pernyataan misi, ada effective operating procedure, ada prosedur operasi yang efektif, ada dukungan karyawan, serta ada pelatihan. Hasilnya apa? Apa yang penting dan apa yang akan dicapai? Ini bisa dirumuskan. Terus setelah kebiasaan organisasi akan turun menjadi quality principle, yaitu prinsip kualitas. Isinya apa? Fokus pada pelanggan, perbaikan terus-menerus, benchmarking, just in time, alat-alat TQM. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail di dalam prinsip kualitas. Hasilnya apa? Bagaimana mengerjakan apa yang penting dan apa yang akan dicapai. Terus yang ketiga ada employee fulfillment, yaitu pemenuhan karyawan. Pemberdayaan komitmen organisasi, hasilnya sikap karyawan yang dapat memilih untuk memenuhi apa yang penting. Terus yang terakhir ada customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan. Untuk memenangkan pesanan, pelanggan yang membeli kembali, repeat order di sini. Hasil dari ini adalah organisasi yang efektif dengan keunggulan bersaing. Selanjutnya ada pengaruh kualitas. Kualitas itu akan berdampak kepada komponen, ada 3 komponen. Yang pertama ada reputasi perusahaan, terus ada keandalan produk dan keterlibatan global. Di dalam perusahaan, reputasi perusahaan, suatu organisasi ini menyadari bagaimana reputasi akan mengikuti kualitas. Reputasi akan mengikuti kualitas, baik atau buruk. Kualitas akan muncul sebagai persepsi tentang produk baru, perusahaan, kebiasaan karyawan, hubungan dengan pemasok, promosi diri tidak akan dapat menggantikan produk yang berkualitas. Sehebat apapun Anda mempromosikan produk dan jasa, tapi kalau tidak punya reputasi, dia tidak akan laku. Terus yang kedua ada keandalan produk. Di sini, misalnya pengadilan terus-menerus berusaha menangkap organisasi yang mendesain, memproduksi, atau mengedarkan produk maupun jasa yang penggunaannya mengakibatkan kerusakan dan pelanggaran. Nah, kalau ini kita masuk ke dalam peraturan seperti Consumers Product Safety Act, yaitu membuat standar produk dengan cara melarang produk yang tidak dapat memenuhi standar sertifikasi. Terus, kenapa kok misalnya di Indonesia ada BPOM, ada SNI, nah ini adalah keandalan produk. Makanan yang tidak bersih menyebabkan penyakit. Terus, baju tidur yang panas, ban pecah, tangki bahan bakar mobil yang meledak pada tekanan tertentu, semuanya dapat menyebabkan pengeluaran besar pada aspek legal. Penyelesaian atau kerugian juga semakin besar serta memiliki reputasi publisitas yang buruk. Yang ketiga ada keterlibatan produk, yang ini adalah di mana di masa teknologi seperti sekarang, kualitas menjadi suatu perhatian internasional. Sebagaimana halnya manajer operasi, bagi perusahaan dan negara yang ingin bersaing secara efektif pada skala global, maka produk mereka harus memenuhi harapan kualitas, desain, dan harga global.
Produk yang rendah mutunya mengurangi keuntungan perusahaan dan neraca pembayaran suatu negara. Oke, selanjutnya ada biaya kualitas. Itu apa sih kok biaya kualitas ini kau? Biaya kualitas merupakan suatu biaya karena mengerjakan sesuatu dengan salah. Jadi saya ulang, biaya kualitas itu muncul karena mengerjakan sesuatu dengan salah, yaitu harga yang timbul karena ketidakmampuan memenuhi standar. Kita singkat dengan cost of quality, COQ. Ada 4. Yang pertama, ada biaya pencegahan, yaitu biaya yang terkait dengan pengurangan komponen atau jasa yang rusak. Contohnya adalah pelatihan. Terus ada program peningkatan kualitas. Terus biaya taksiran, biaya penaksiran adalah biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk, proses, komponen, dan jasa. Contohnya adalah biaya percobaan, biaya laboratorium, dan biaya tes atau ujian, biaya uji, testing sebelum diimplementasikan ke pasar. Terus selanjutnya ada biaya internal. Ini apa? Biaya internal adalah biaya yang diakibatkan oleh proses produksi komponen atau jasa yang rusak sebelum diantar ke pelanggan. Contohnya adalah rework, scrap, dan waktu menunggu yang disebabkan mesin rusak atau downtime. Yang keempat ada biaya eksternal, biaya yang terjadi setelah pengiriman barang atau jasa yang cacat. Contohnya tadi ada rework, pengerjaan ulang. Ini akan memakan biaya, terus barangnya direturn, dikembalikan, kehilangan goodwill pada biaya pada masyarakat. Nah, kalau ketiga biaya ini, biaya pencegahan, biaya penaksiran, biaya internal ini, bisa diperkirakan, bisa diramalkan. Tapi kalau biaya yang eksternal ini sulit. Kenapa sulit dihitung? Karena dia sudah dalam luar dari proses produksi suatu perusahaan itu sendiri. Kalau yang pertama, kedua, ketiga itu masih dalam lingkup organisasinya, tapi kalau sudah keluar eksternal, ini kan misalnya ada jasa ekspedisi. Kan kita nggak bisa itu menekan ekspedisinya agar barang kita itu istilahnya produk 100% keluar dari perusahaan akan sampai di tangan konsumen juga fungsionalitasnya 100%. Itu kita nggak bisa. Nggak bisa menekan, nggak bisa menjamin akan ke 100%-an itu tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini ya, TQM ya. Manajemen organisasi keseluruhan yang menjadikan unggul dalam semua aspek produk dan jasa yang penting bagi pelanggan. Dari TQM ini apa isinya? Ternyata sebenarnya ada 14 komponen, tapi diperas lagi oleh seorang ahli di bidang manajemen quality, yaitu Edward Deming. Dia dari 14 tadi kita kenal saja menjadi 6 komponen yang sering dipakai dalam sebuah total quality management. Ini adalah pertama ada perbaikan terus-menerus. Kita kenal ada PDCA, Plan, Do, Check, Act. PDCA dan perbaikan ini misalnya kalau di Jepang itu dikenal dengan Kaizen. Misalnya kalau kita tuh biasanya pakainya Six Sigma, kalau di Jepang itu pakainya Kaizen. Ini apa? TQM ini membutuhkan perbaikan yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti, yang meliputi orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Dasar filosofi ini adalah bahwa setiap aspek operasi dapat diperbaiki. Tujuan akhirnya adalah kesempurnaan. Misalnya, meskipun tidak ada kesempurnaan ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah, Tuhan, dan Andra and the Backbone. Bahwasanya kesempurnaan itu tidak akan pernah dapat dicapai, tetapi selalu dicari. Nah, plan, do, check, and X, yaitu ini ada ahli dari
seorang Walter Stewart, yaitu seorang pelopor manajemen kualitas. Dia mengembangkan sebuah model lingkaran. PDCA itu adalah sebuah model lingkaran, nanti ada gambarnya, teman-teman bisa lihat, yang menurutnya adalah suatu perbaikan secara terus-menerus. Kemudian Edward Deming itu mengambil konsep ini ke Jepang pada masa kerjanya setelah Perang Dunia Kedua. Six Sigma, orang Jepang, menggunakan kata Kaizen ini untuk menjelaskan proses dari suatu perbaikan yang tidak pernah berhenti dan pencapaian tujuan yang lebih. Kalau di Amerika, TQM ini juga sebuah proses produksi tanpa cacat atau zero defect. Juga digunakan untuk menjelaskan suatu perbaikan usaha yang terus-menerus. Terus konsep yang kedua dari Edward Deming adalah pemberdayaan karyawan. Kenapa kok karyawan perlu diberdayakan misalnya? Nah, pemberdayaan karyawan ini adalah meluaskan pekerjaan karyawan sehingga tanggung jawab dan kewenangan tambahan dipindahkan sedapat mungkin pada tingkat terendah bagi organisasi. Contohnya seperti ini, misalnya pemberdayaan karyawan berarti melibatkan karyawan pada setiap langkah proses produksi. Secara konsisten, ada misalnya 80% permasalahan kualitas adalah pada bahan dan proses, bukan pada kinerja karyawannya. Oleh karena itu, tugas yang diperlukan adalah mendesain peralatan dan proses yang dapat memproduksi kualitas yang diinginkan. Hal ini sebaiknya tentu dilakukan dengan melibatkan karyawan secara luas, agar mereka paham tentang kelemahan sistem yang ada di perusahaan tersebut. Mereka yang berhadapan dengan sistem setiap hari tentu memahami sistem lebih baik dari orang lain. Misalnya ada seorang operator di bagian produksi. Dia tugasnya menjaga, ini ada katakanlah sebuah perusahaan manufaktur pemintalan benang. Di dalam satu site itu ada misalnya 30 line. Nah, 30 line itu berarti memakan 30 orang karyawan di bagian produksi, staf produksi, operatornya. Nah, operator tersebut, dia akan menggunakan line. Misalnya kita ambil contoh di line 1. Setiap hari selama sekian tahun atau mungkin sekian puluh tahun, dia bekerjanya hanya di line 1. Dia itu sebenarnya tahu di mana kelemahan dari line 1. Belum tentu seorang manajernya, manajer operasinya itu misalnya, atau manajer pemeliharanya itu lebih tahu dari seorang operator tadi. Ini adalah pentingnya pemberdayaan seorang karyawan. Tapi faktanya kalau di kita, mereka itu dianggap sebelah mata. Belum ada pelibatan secara khusus dengan memberdayakan mereka apa sih kesalahan, kelemahan dari sistem yang ada saat ini. Terus teknik yang bisa digunakan untuk memberdayakan karyawan itu apa? Yang pertama ada membangun jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan. Yang kedua, membentuk para penyelia yang terbuka dan saling support. Terus sedangkan yang ketiga adalah memindahkan tanggung jawab manajer dan staf pada karyawan di bagian produksi. Tentu bukan pelimpahan kekuasaan kewenangan, bukan, tapi di sini adalah dari paradigma melibatkan karyawan di level produksi. Yang keempat ada membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi. Dan yang kelima adalah menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim dan lingkaran kualitas. Selanjutnya yang ketiga ada benchmarking. Ini apa sih benchmarking? Itu adalah patokan. Benchmarking adalah pemilihan standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik sebuah proses atau aktivitas. Benchmarking atau patokan adalah salah satu isi dari program TQM
Pengenaan patokan ini meliputi pemilihan produk standar, jasa, biaya, dan kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari proses atau aktivitas yang sempurna. Atau dengan kata lain, proses atau aktivitas kita itu misalnya idenya adalah mengembangkan suatu target yang akan kita capai, akan Anda capai untuk membuat standar atau pengenaan patokan yang dapat dibandingkan dengan kinerja Anda. Nah, langkah untuk menetapkan patokan ini yang pertama adalah menetapkan apa yang akan dijadikan patokan. Terus yang kedua, membentuk tim patokan. Yang ketiga, mengidentifikasi rekanan patokan. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Terus yang kelima, ada mengambil tindakan untuk menyamai atau melebihi si patokan itu sendiri. Terus dalam situasi yang ideal, Anda akan mendapati satu atau lebih organisasi yang serupa menjadi pemimpin pada bidang yang akan Anda pelajari. Terus konsep yang keempat ada JIT, yaitu Just in Time. Ini pengertiannya adalah filosofi yang mendasari, yang melandasi JIT ini adalah salah satu dari perbaikan terus-menerus dan penyelesaian masalah. Sistem JIT ini didesain untuk memproduksi dan mengantarkan barang saat mereka dibutuhkan. JIT berkaitan dengan kualitas dalam 3 hal. Yang pertama ada memangkas biaya kualitas. Hal ini terjadi karena rework pengerjaan ulang, ada scrap, ada investasi persediaan, dan biaya karena barang rusak itu berkaitan langsung dengan persediaan yang ada. Dia akan mengurangi stok di warehousing misalnya. Karena dengan penerapan JIT ini terdapat sedikit persediaan, maka biaya ini juga menjadi lebih rendah. Sebagai tambahan, persediaan menyembunyikan kualitas yang buruk, di mana JIT dengan segera menyingkap kualitas yang buruk tadi. Terus yang kedua ada JIT itu meningkatkan kualitas. Kalau tadi ada 3 caranya, ada berkaitan dengan kualitas ini ada JIT memangkas biaya, JIT meningkatkan kualitas, dan kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih sedikit, serta sistem JIT yang lebih baik dan mudah digunakan. Nah, di Jepang itu ada kita kenal dengan konsep Taguchi ya. Lambangnya huruf Jepang, Taguchi. Konsep Taguchi ini merupakan hampir semua permasalahan di kualitas itu merupakan hasil produksi dan desain yang buruk. Nah, ini ada seorang Jepang bernama Genichi Taguchi, itu menyediakan 3 konsep yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses, yaitu ketangguhan kualitas atau quality robustness dan fungsi kerugian atau quality loss function QLF, dan kualitas yang berorientasi pada target oriented quality. Oke, kita masuk ke yang pertama, ada produk tangguh atau produk yang berkualitas adalah produk yang dapat diproduksi secara seragam, secara massal dan konsisten. Itu kenapa produk-produk sepeda motor, mobil itu kalau di Indonesia pemenangnya adalah dari Jepang karena dia bisa memproduksi produk yang berkualitas, seragam, diproduksi secara massal tapi hasilnya konsisten. Terus yang kedua ada quality loss function, yaitu mengidentifikasi semua biaya yang berkaitan dengan kualitas buruk dan menunjukkan bagaimana biaya ini meningkatkan biaya produksi. Jika produk semakin jauh
dari keinginan pelanggan. Nah, banyak biaya ini meliputi biaya tidak hanya kepuasan pelanggan, tetapi juga mengenai garansi dari jasa, terus biaya perbaikan, biaya-biaya yang digambarkan sebagaimana biaya pada masyarakat. Ini adalah tadi alat pengetahuan tentang TQM, ada lembar pengecekan, ada diagram sebar, ada diagram sebab akibat, ada diagram Pareto, ada diagram alir, ada histogram, dan pengendali proses statistik. Ini adalah alat-alat yang biasa digunakan dalam total quality management. Mungkin kalau teman-teman dalam perusahaan atau yang kerja dari perusahaan akan banyak melihat ini. Yang pertama, ada lembar pengecekan. Ini sering kita lihat. Terus ada di ini, yang D, yaitu berarti diagram Pareto. Teman-teman juga akan sering lihat. Nah, yang kita pelajari nanti adalah ini, diagram. Ini yang sering, mungkin teman-teman sering lihat di dalam ini, tadi perusahaan saya kasih gambar. Lembar pengecekan, check sheets. Bagian mana saja yang sudah dikerjakan, bagian mana yang belum, itu akan diberi tanda checklist. Terus, nanti yang kita pelajari ini, diagram sebab akibat, atau biasa dikenal dengan diagram fishbone. Tulang ikan ya. Oke, kita masuk ke sana sekarang. Oke, diagram sebab akibat fishbone atau di Jepang itu dikenal dengan diagram Ishikawa diagram. Diagram sebab akibat adalah teknik skematis yang digunakan untuk menemukan lokasi. Menemukan lokasi yang mungkin pada permasalahan kualitas. Jadi dia tahu kita kenal ada 4M yang membentuk sebuah produk itu sukses atau tidak. Yang pertama ada material, ada manpower, ada methods, dan ada mesin. Nah, manajer operasi ini memulai dengan 4 kategori tadi. 4 ini adalah kita anggap sebagai penyebab. Penyebab berhasil atau tidaknya suatu produk atau jasa itu berkualitas. Mereka menyediakan sebuah daftar pengecekan yang bagus untuk analisis awal. Penyebab masing-masing ini akan dikaitkan dalam setiap kategori yang diikat dalam tulang yang terpisah. Ada 4 ini, teman-teman bisa lihat. Ada M yang pertama, ada manusianya, ada materialnya, bahan baku, ada caranya, metodenya, dan ada prosesnya. Ini ada proses mesin yang digunakan, ada proses metodenya, cara memproduksinya misalnya. Nah, ini sebagai contoh, ini adalah kegagalan dalam free throw, melempar bola basket. Misalnya ya, ini contohnya, contoh saja. Yang ini dikasih contoh, yang pertama bisa kita identifikasi manpower-nya, ini yang nyuting, yang nembak. Apakah dia misalnya kurang latihan? Ini dimasukkan, kita identifikasi. Terus konsisten apa enggak ini? Apakah dia kurang konsentrasi? Apakah dia kurang motivasi? Nah, ini kalau manusianya. Hampir mirip ketika kita membuat, ya nggak mirip sebenarnya, jauh ya. Tapi kalau dasarnya seperti kita membuat analisis SWOT, ada ancaman, kekuatan, kita masuk-masukkan. Sama seperti di sini. Di komponen pembuatan mengidentifikasi sebuah kegagalan dari kualitas. Kalau di sini adalah kegagalan ketika memasukkan bola ke dalam keranjang. Terus dari segi materialnya, apakah dari ukuran bolanya berpengaruh? Apakah bolanya ini memiliki grip itu kulit jeruk kalau di setir mobil misalnya? Apakah berat? Jadi bolanya itu kalau ditangkap di tangan itu
keset atau enggak, atau licin misalnya. Ini adalah dari segi materialnya. Terus misalnya ada air pressure-nya, atau bolanya itu kurang pompa, kurang atos istilahnya. Terus yang dari segi mesin adalah bagaimana ini stabilitas, stabil apa enggak ini papannya. Ketika kita tembakkan ada pantulan, papannya ternyata enggak stabil. Akhirnya bolanya enggak masuk. Terus ada ketinggian dari ini. Tinggi enggak ini? Rimnya, ukuran rimnya. Terus alignment itu kesejajarannya atau penempatan rimnya sesuai atau enggak. Terus yang ke cara, method adalah proses ketika dia menembaknya. Nah, ini tentu berkaitan dengan misalnya posisi tangannya. Kan bisa tuh. Kalau ahli dalam, misalnya orang ahli dalam pelatih itu kan tahu berapa sudutnya ketika dia menembak itu sudut tangannya itu harus berapa derajat. Kalau dilihat itu misalnya, oh ini kurang nih, akhirnya bolanya tidak sampai. Terus ada ini lagi, dari segi keseimbangannya. Oh dia nggak seimbang. Di saat dia melempar bola, kakinya tidak bergerak, misalnya seperti itu. Itu adalah diagram sebab akibat yang mengakibatkan kegagalan dari si penembak tadi, free throw ini, bisa kita identifikasi dengan 4M, man, material, method, and machine. Begitu ya teman-teman, semoga bisa memberikan sebuah pengetahuan